Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Manda. Saya Imut Mutiara. Saya Siti Dia Pamfidah Alamsyah. Saya Muda Salsabila. Kami mahasiswa IKIP Siliwangi dengan program studi PG PAUD angkatan 2023 dalam rangka menyelesaikan tugas UAS dengan mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Belajar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dian Tiffany Rizkita MPD. Di sini kami membuat desain ruangan kelas dan kami mengimplementasikannya secara langsung di TK Islam Terpadu Darussalam. Oke, langsung saja kita lihat ruangannya. Di sini terdapat papan tulis yang dimana kita gunakan untuk menempelkan hasil karya anak dan juga kegiatan belajar atau membaca. Nah, kami juga menyediakan sedikit ruang agar anak dan guru dapat melakukan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu atau melakukan refleksi setelah belajar. Nah, di sini ada juga meja guru yang dimana digunakan untuk guru menilai dan mengawasi kegiatan belajar anak. Selanjutnya di sini terdapat meja belajar untuk anak. Kami merancang meja belajar secara berkelompok agar menumbuhkan rasa kerjasama dan kolaborasi antar anak. Selanjutnya kita di sini menyediakan loker penyimpanan barang anak. Di sini anak dapat menyimpan kotak makan, tas, botol minum, dan lain-lain. Kemudian di sini juga kami menyediakan beberapa sentra untuk mendukung perkembangan anak. Di sini ada beberapa sentra. Yang pertama sentra bermain peran. Selanjutnya ada sentra seni. Selanjutnya ada sentra bermain, dan yang terakhir ada sentra membaca. Nah, untuk penjelasan yang lebih mendalam lagi terkait sentra akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama kami mendesain sentra bermain peran. Kenapa kami mendesain sentra ini? Karena sentra bermain peran ini mempunyai peran penting dalam perkembangan anak usia dini. Salah satunya kemampuan sosial emosionalnya, kemandiriannya, percaya dirinya, dan kemampuan bahasa serta melatih komunikasinya. Dan di sini juga kami menempelkan hasil karya anak, tema profesi. Kenapa kami menempelkan? Karena agar anak merasa dihargai bahwa karyanya itu sangat bagus. Nah, yang selanjutnya ada sentra seni. Apa aja ya yang ada di sentra seni? Di sini kita punya alat musik, kemudian ada alat melukis, ada alat mewarnai seperti pensil warna dan krayon, kemudian ada pensil, ada juga alat-alat DIY lainnya nih yang bisa mendukung kreativitas anak. Nah, tujuan dari pembuatan sentra seni ini tuh banyak sekali manfaatnya loh. Yang pertama, mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Anak tuh dapat berkreasi mulai dari apa ya yang ingin dia bikin seperti ini. Mereka membuat peternakan. Nah, mungkin ini ada sapi-sapi, kemudian ada hewan-hewan lainnya yang menyesuaikan dengan imajinasi anak. Yang kedua, ada melatih motorik halus. Dengan peralatan yang disediakan, anak bisa menggunting, kemudian melukis, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya di sini kami ada sentra balok. Nah, sentra balok yang kami buat ini dirancang untuk mengasah kemampuan kognitif anak, fisik motorik anak, dan juga sosial emosional anak. Di sini kami menyediakan berbagai macam bentuk balok, yaitu misalnya ada balok yang berbentuk segitiga, roda, bulat, berbagai macam bentuk yang kami sediakan. Dan juga beda bahan. Yang ini ada berbahan kayu, yang ini ada berbahan plastik. Di sini itu anak bebas berimajinasi, berkreasi sesuai dengan keinginan mereka. Yang pertama di sini tuh untuk mengembangkan kemampuan fisik motorik halus dan kasarnya. Kenapa? Karena anak itu belajar bagaimana cara menyusun, mengangkat, membangun baloknya mereka masing-masing. Lalu menstimulasi juga kemampuan kognitif mereka. Karena di sini mereka itu berpikir bagaimana ya caranya aku membuat rumah-rumahan dari balok yang kayu ini. Lalu di sini juga menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak. Di sini anak bebas berkreasi sesuai dengan keinginan mereka, bentuk apa ya yang mereka mau buat. Lalu ada untuk mengasah kemampuan sosial dan kerjasama mereka. Di sini anak itu belajar untuk bergiliran, menunggu giliran temannya, kayak yang satu sedang dipakai, anak
saling berbagi, kerjasama, lalu terakhir membangun rasa percaya diri anak. Ketika anak berhasil menyusun sesuatu, ia merasa bangga dan percaya diri akan hasil buatannya sendiri. Nah, teman-teman, ini adalah sentra terakhir yang kami desain, yaitu sentra membaca. Sentra membaca juga tidak kalah penting dari sentra-sentra yang lain. Salah satunya dapat menumbuhkan kecintaan terhadap buku, meningkatkan literasi kepada anak usia dini. Dan di sini juga kita menyediakan rak buku yang berisi buku-buku. Nah, ini salah satu contoh bukunya, teman-teman. Di sini kita lihat bukunya seperti apa. Nah, bukunya itu seperti ini, ada gambarnya karena untuk menarik bahwa membaca itu menyenangkan loh, tidak membosankan loh. Dengan membaca juga dapat meningkatkan kognitif anak, imajinasi anak, dan melatih kemampuan aspek bahasa anak. Dan di sini juga kita menyediakan meja untuk anak-anak membaca. Terus kami juga menempelkan hasil karya anak agar anak merasa bahwa karyanya itu dihargai oleh gurunya. Selanjutnya dalam desain ruangan yang kami buat terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama di sentra role-play ini kami merasa kurangnya berbagai macam mainan yang mendukung untuk anak bermain role-play. Contohnya seharusnya ada dapur atau bermain dokter-dokteran atau misalnya polisi. Menurut kami di sini kami kurang alat permainannya. Ada kekurangan yang lain yaitu sentra balok. Di sentra balok ini seharusnya kami menyediakan berbagai macam mainan yang lain, tidak hanya balok, karena anak itu bisa berimajinasi, berkreasi dengan mainan lain, tetapi kami tidak memilikinya. Jadi menurut kami kekurangan yang selanjutnya yaitu kurangnya alat permainan di dalam sentra balok ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.